Halo, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya Maura Sevana Situmorang dengan NPM CA24110515 akan menjelaskan tentang modul ke-11 pendidikan Pancasila, yaitu sumber historis, sosiologis, politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke, yang pertama ada sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai berikut. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sejak dulu, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. Pada semua sistem religi politik tradisional di muka bumi, termasuk di Indonesia, agama memiliki peranan sentral dalam pendefinisian institusi-institusi sosial. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki akar yang kuat dalam historisitas kebangsaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia menghadirkan suatu bangsa yang memiliki wawasan global dengan kearifan lokal, memiliki komitmen pada penertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial, serta pada pemuliaan hak-hak asasi manusia dalam suasana kewargaan kebangsaan Indonesia. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang mewadahi warisan peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan bahari terbesar di muka bumi. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul sebagai ikatan formasi negara Republik Indonesia Merdeka. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik kecil seperti desa di Jawa, negara di Sumatera Barat, Banjar di Bali, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demi impian masyarakat yang adil dan makmur, para pejuang bangsa telah mengorbankan dirinya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. Selanjutnya, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Terdapat dua kelompok, yaitu yang pertama masyarakat awam. Masyarakat awam adalah masyarakat yang memahami sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dalam pandangan hidup atau kearifan lokal yang memperlihatkan unsur-unsur filosofis Pancasila itu masih berbentuk pedoman hidup yang bersifat praktis dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks agama, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius karena perkembangan kepercayaan yang ada di masyarakat sejak animisme, dinamisme, politeis, hingga monoteis. Lalu yang kedua, ada masyarakat ilmiah akademis. Masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila adalah kelompok orang yang terlibat dalam kegiatan ilmiah, pendidikan, dan penelitian yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila yang terdiri dari 5 sila bukan hanya dipandang sebagai dasar filosofi negara, tetapi juga sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Selanjutnya, yaitu sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Terdapat dua kelompok juga, yaitu
Yang pertama, kelompok yang meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila sebagai filosofis. Yang kedua, kelompok yang mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Selanjutnya, dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat mengalami perkembangan sepanjang sejarah Indonesia. Pada era Soekarno, Pancasila dikenal sebagai philosophic growth sebagai dasar filosofis negara dan kerohanian yang bernegara. Di masa Soeharto, Pancasila berkembang menjadi Weltanschauung, yaitu pandangan hidup praktis yang digunakan sebagai pedoman sehari-hari melalui program penataran P4. Namun, pada era reformasi, Pancasila kurang terdengar gaungnya, seperti yang disampaikan oleh Habibie pada 2011, yang menyebut Pancasila semakin terlupakan dalam kehidupan politik dan sosial Indonesia. Selanjutnya, ada tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu kapitalisme. Kapitalisme adalah aliran yang mengutamakan kebebasan individual pemilik modal untuk meraih keuntungan. Tantangan kapitalisme terhadap Pancasila adalah kebebasan yang berlebihan, yang dapat menimbulkan dampak negatif seperti monopoli dan konsumerisme. Yang kedua ada komunisme. Sebagai reaksi terhadap kapitalisme, komunisme menginginkan kepemilikan modal dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Tantangannya terhadap Pancasila adalah dominasi negara yang berlebihan yang dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya ada esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Esensi, sila ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya kebebasan individu harus disertai tanggung jawab kepada Tuhan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu manusia sebagai makhluk yang bersifat individu, sosial, dan otonom. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, yaitu semangat kebangsaan melalui tanah air, real, formal, dan mental. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu keputusan diambil melalui musyawarah untuk mufakat bukan mayoritas. Yang kelima ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu keadilan dalam pembagian kewajiban negara dan hubungan antar warga. Selanjutnya urgensi, memulihkan harga diri bangsa Indonesia dalam kebebasan politik dan pemikiran, mengembangkan pemikiran yang berakar pada budaya Indonesia untuk menghadapi ideologi dunia, menjadi dasar untuk menghadapi tantangan globalisasi yang mengancam kebangsaan dan perekonomian, menjaga keseimbangan antara tindakan dan pemikiran untuk mencegah kerusakan lingkungan dan mental bangsa. Yang terakhir, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan konsep yang telah dikenal sejak awal pembentukan negara, dengan pengertian yang lebih mendalam dan akademis. Ada dua pendekatan dalam memahami filsafat Pancasila, yaitu sebagai objek kajian dan sebagai subjek yang mengkaji aliran filsafat lain. Pancasila sebagai sistem filsafat penting untuk memberikan pertanggungjawaban nasional atas prinsip-prinsip politiknya, menjadikannya operasional dalam penyelenggaraan negara, membuka dialog dengan perspektif baru, serta menjadi dasar evaluasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian penjelasan saya mengenai sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Kurang lebihnya mohon maaf. See you on the next video. Bye-bye.